Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4A atas nama Dimas Pangestu dengan NIM 2020012022, Imam Nur Hidayat dengan NIM 2020012006, dan Ivan Iflana dengan NIM 2020012020. Di sini kami ingin membahas tentang proses bubut luar dan dalam, proses undercut, dan pembuatan ulir dalam dan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ivan Iflana dengan NIM 20202020. Proses pembubutan luar. 1. Pasang benda kerja pada chart. 2. Pasang pahat lalu setting sesuai center dan sejajar dengan benda kerja. 3. Dekatkan pahat dengan benda kerja untuk mencari titik nol. 4. Nyalakan mesin bubut. 5. Dekatkan mata pahat ke dalam benda kerja yang berputar. 6. Lakukan pemakanan benda kerja secara melintang, kemudian arahkan. 7. Bantu proses pembubutan luar dengan cairan dingin. 8. Hentikan mesin dengan mengukur diameter awal pembubutan benda kerja. 9. Lakukan pembubutan kembali. 10. Hentikan mesin, kemudian lepas benda kerja dari chart. Lalu lakukan pengukuran benda kerja setelah proses pembubutan hampir sesuai ukuran yang diminta. Pengerjaan pembubutan dalam memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan proses penyanyatan tidak dapat dilihat dan diamati secara jelas oleh operator. Urutan proses pembubutan dalam. 1. Persiapkan bahan, mesin, dan peralatan lainnya yang akan digunakan. 2. Cek ukuran bahan mula-mula yang akan dikerjakan. 3. Pelajari cara kerja mesin bubut. 4. Pelajari cara kerja sistem skala Nonius pada handle-handle mesin bubut. 5. Pelajari cara cekam benda kerja dan cuk rahang 3. 6. Pelajari cara pemasangan pahat bubut. 7. Pasang benda kerja pada cuk. 8. Pasang pahat dan setting pahat. 9. Membubut muka benda kerja hingga ketebalan yang diminta dan membuat lubang senter. 10. Mengebor benda kerja dengan diameter mata bor yang sesuai. 11. Lakukan pembubutan dalam dengan menggunakan pahat bubut dalam hingga mencapai ukuran yang diminta. 12. Mengukur diameter dalam hasil pembubutan. Perkenalkan, saya Imam Nur Hidayat dengan NIM 2020012006. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembubutan undercut atau biasa dikenal dengan proses pembubut alur. Pembubut alur atau grooving pada benda kerja dibuat dengan tujuan untuk memberi kelonggaran ketika memasangkan dua buah elemen mesin, membuat baut dapat bergerak penuh, dan memberi jarak bebas pada proses gerindra terhadap suatu poros. Dimensi alur ditentukan berdasarkan dimensi benda kerja dan fungsi dari alur tersebut. Bentuk alur ada 3 macam, yaitu kotak, melingkar, dan V. Untuk bentuk alur-alur tersebut, pahat yang digunakan diasah dengan mesin gerindra dan disesuaikan dengan bentuk alur yang akan dibuat. Kecepatan pemotongan yang digunakan ketika membuat alur sebaiknya setengah dari kecepatan potong bubut rata. Hal tersebut dilakukan karena bidang potong proses pengaluran relatif lebar. Proses yang identik dengan pembuatan alur adalah proses pemotongan benda kerja atau parting. Proses pemotongan ini dilakukan ketika benda kerja selesai dikerjakan dengan bahan benda kerja yang relatif panjang. Dan di bawah ini ada beberapa petunjuk penting yang harus diperhatikan ketika melakukan pembubutan alur atau proses undercut pada benda kerja. Yang pertama,
cairan pendingin diberikan sebanyak mungkin. Yang kedua, ujung pahat diatur pada sumbu benda kerja. Yang ketiga, posisi pahat atau pemegang pahat tepat 90 derajat terhadap sumbu benda kerja. Yang keempat, panjang pemegang pahat atau pahat yang menonjol ke arah benda kerja sependek mungkin agar pahat atau benda kerja tidak bergetar. Yang kelima, dipilih batang pahat yang terbesar. Keenam, kecepatan potong dikurangi sebanyak 50% dari kecepatan potong bubut rata. Yang ketujuh, gerak makan dikurangi sebanyak 20% dari gerak makan bubut rata. Dan yang terakhir, kedelapan, untuk alur aksial, penyayatan pertama dimulai dari diameter terbesar untuk mencegah berhentinya pembuangan beram. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dimas Pangestu dengan NIM 20200012022 dari kelas A Prodi Teknik Industri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembuatan ulir dalam dan luar. Proses pembuatan ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, pada prinsipnya sama dengan ulir luar, hanya berbeda pada alat potong dan ukuran pembubutan rata sebelum diulir. Pertama, mempersiapkan gambar kerja yang akan dikerjakan. Kedua, persiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan antara lain: 1. Center drill. Center drill digunakan untuk membuat awalan lubang pada pengeboran lubang di mesin bubut. 2. Twist drill digunakan untuk membuat lubang awal pada proses pembubutan ulir dalam. 3. Pahat alur dalam. Pada lubang bertingkat atau ulir tidak tembus, maka perlu dibuat alur untuk pembebasan ulir dengan pahat alur dalam. 4. Pahat ulir dalam digunakan untuk pembubutan ulir dalam. Ketiga, membubut diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch atau jarak puncak ulir. Misalnya, ulir M14 x 2, maka diameter lubang yang dibuat adalah 14 kurangi 2 sama dengan 12 mm. Dan agar dalam pengepasan ulir lebih mudah, biasanya diameter minor ditambah 0,2 mm, sehingga diameter yang dibubut adalah 12,2 mm. Untuk proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar. Keempat, membuat alur pembebas ulir. Kelima, mengatur jarak puncak atau pitch yang diinginkan. Keenam, mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Ketujuh, pembubutan ulir. Proses pembuatan ulir luar. Di sini saya menggunakan metode membuat baut. Pertama, potonglah benda kerja sesuai dengan ukuran yang Anda butuhkan. Pastikan diameter benda kerja ini sesuai dengan ukuran mur pasangannya. Memotong besi bisa menggunakan mesin khusus atau gergaji besi. 2. Tentukanlah posisi roda gigi pada mesin bubut sesuai dengan kisar pitch atau gang dari ulir yang bakal dibuat. Sebagai pedoman, perlu memperhatikan tabel pada mesin bubut, khususnya bila terpaksa harus mengganti roda gigi. Periksa pula posisi gear dan semua tuas pengaturannya sudah sesuai aturan. Ketiga, siapkan bagian pahat bubut permukaan ulirnya. Jika kondisi ujung pahat ini agak tumpul, wajib mengasahnya terlebih dahulu. Pastikan bentuknya sesuai dengan jenis thread yang ingin dibuat. Ulir metrik mempunyai sudut kemiringan 60 derajat dan ulir Whitworth sekitar 55 derajat. Jika dibutuhkan, bisa memakai plat penyetel pahat. Kemudian, pasanglah pahat bubut tadi dengan posisi sejajar kepala selepas atau senter. Keempat, setelah itu, atur putaran spindle di kecepatan yang sesuai dengan kondisi benda kerja. Rata-rata, kecepatannya yaitu 100 rpm. Pasanglah benda kerja yang telah dipotong tadi
pada dudukannya di mesin bubut. Kerjakan proses pembubutan secara rata pada benda kerja ini untuk membuat bentuk dan ukuran diameter luarnya sesuai perencanaan. 5. Mulailah dengan menyalakan mesin bubut serta menekan tuas otomatis drat untuk melakukan proses pemakanan benda kerja. Selama proses ini berlangsung, jangan pernah melepaskan tuas tadi sebelum pembuatan drat selesai. Kerjakan proses ini hingga ulir terbentuk sempurna pada permukaan benda kerja. Jika terpaksa harus melepasnya, misal untuk memperbaiki pahat, Anda harus menyetel kembali mesin tersebut.